teman-teman, perkenalkan nama saya Elsiana Sanchez Besin. Saya mahasiswi dari Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah pengambilan keputusan mengenai perusahaan Nissan, tipe mobil Nissan GT-R. Perusahaan Nissan, tipe mobil Nissan GT-R. Profil perusahaan Nissan. Pada 1 Juni 1934, Nissan memulai debutnya di industri otomotif. Perusahaan mulai mengembangkan berbagai inovasi mobil kepada masyarakat Jepang dan memasarkan produknya ke dunia. Nissan sebenarnya telah memasarkan mobilnya sejak 1911. Kala itu perusahaan belum bernama Nissan, tetapi Kaishinsha Motor Car Works. Nama itu diambil dari singkatan keluarga investor perusahaan, yakni Kenjiro Den, Rokuro Aoyama, dan Meitaro Takeuchi. Perusahaan kemudian bertransformasi menjadi DIT Motors. Fokusnya adalah membuat truk, karena fakta mengatakan tak ada pasar untuk mobil jenis penumpang di Jepang ketika itu. Pada tahun 1931, perusahaan gabungan ini memproduksi mobil yang disebut Datsun tipe 11. Seiring berjalan waktu, pada tahun 1933, nama perusahaan kembali berubah menjadi Jidosha Seijo Co. dan manufakturnya dipindahkan ke Yokohama. Sebelumnya, DIT Jidosha Seijo juga berafiliasi dengan perusahaan lain di bidang otomotif. Melalui kerjasama inilah akhirnya penggunaan nama Nissan diberlakukan. Nissan Motor Company Ltd. adalah sebuah perusahaan multinasional Jepang yang merupakan produsen otomotif. Perusahaan yang menjadi produsen otomotif terbesar ke-6 setelah General Motors, Volkswagen Group, Toyota, Hyundai Motor Group, dan Ford di tahun 2011 lalu ini berdiri sejak tahun 1911 oleh Masujiro Hashimoto. Perusahaan Nissan banyak sekali memproduksi berbagai jenis mobil. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tipe Nissan GT-R. Nissan GT-R adalah sebuah mobil sport yang dibuat oleh Nissan, dikeluarkan di Jepang pada tanggal 6 Desember 2007, Amerika Serikat pada tanggal 7 Juli 2008, dan seluruh dunia pada bulan Maret 2009. Mobil ini merupakan penerus dari jajaran Skyline GT-R. Kualitas Nissan GT-R. 1. Bahan bakar. Sport Nissan GT-R menggunakan bahan bakar etanol. Tenaganya bisa mencapai 900 HP. Dinamakan Switzer GT-R E900, mobil ini menggunakan etanol sebagai pengganti bensin konvensional dari pompa bahan bakarnya, yang memungkinkan para mekanik untuk meningkatkan kinerja. Seperti dilansir World Car Fans Jumat 25 Juni 2010, ini adalah upgrade besar-besaran terhadap GT-R P800, di mana saat masih menggunakan mesin bensin tenaganya hanya 800 HP. Langkah ekstra besar lebih lanjut, sebuah transmisi custom dibangun oleh Motorsport Dodson Selandia Baru sehingga menawarkan pergeseran arus setiap kecepatan. Kami harus mengubah sistem bahan bakar dan secara signifikan meningkatkan ukuran injeksinya. Sampai akhirnya kami memiliki bahan bakar yang memberi kita semua yang kita perlu untuk membuat mobil ini bertenaga 900 HP. Hasilnya, mesin bertenaga gahar tapi juga ramah lingkungan berkat BBM etanol ini mampu berlari dari kecepatan 100 km per jam sampai 200 km per jam hanya dalam waktu kurang dari 6 detik. 2. Harga. Merek mobil sport beserta harganya. 1. Honda CR-V dengan harga 529 juta, Toyota dengan harga 713 juta, Daihatsu Copen dengan harga 431 juta, dan
Nissan GT-R dengan harga 2.250.000.000. Menurut uraian di atas, Nissan GT-R memiliki harga jual yang paling tinggi mencapai miliaran rupiah, sedangkan mobil lainnya masih berkisaran di ratusan juta rupiah. Di Indonesia, mobil sport Jepang lebih mendominasi dibandingkan mobil sport Eropa. Hanya ada 2 produsen mobil sport Eropa yang mampu menembus pasar di Indonesia, yaitu Volkswagen dan Peugeot. Ini dibuktikan oleh adanya statistik penjual mobil sport di Indonesia yang dibuat oleh Kaikindo atau Gabungan Industri Kendaraan Bermotor di Indonesia. Nissan GT-R juga populer dan banyak muncul di berbagai film. Salah satunya muncul dalam film Fast and Furious, sebuah film populer yang menampilkan banyak mobil kelas atas dunia. Beberapa kali Nissan GT-R muncul dalam film tersebut, yakni pada film Fast and Furious 2, 6, and 7. Autonet Max atau majalah otomotif online Indonesia review tentang mobil Nissan GT-R tahun 2013. Autonet Max mereview mobil Nissan GT-R memiliki sejarah yang cukup panjang seperti menghilangkan nama Skyline pada Nissan GT-R, lalu memiliki desain yang khas dengan Jepang. Berbeda dibandingkan mobil sport Asia lainnya yang desainnya lebih menonjol ke mobil sport Eropa, Nissan GT-R bisa mencapai kecepatan 100 km hanya dengan waktu 2,7 detik. Pajak yang harus dibayar untuk mobil ini adalah 32 juta per tahun. Ini adalah tipe mobil Nissan GT-R yang digunakan dalam film populer Fast and Furious. Eksterior dan interior. Eksterior. Kesan mewah dan futuristik memang nyata ada di desain eksterior Nissan GT-R. Dari sisi ukuran bodi sendiri, sekelas supercar tentu Nissan GT-R dirasa pas atau ideal, sehingga sistem aerodinamis akan bisa berfungsi dengan optimal di mana aerodinamis tersebut memakai serat fiber. Penempatan aerodinamis Nissan GT-R pada bumper depan dan bumper belakang tidak hanya pada 2 bagian tersebut, tetapi juga pada spoiler dan side shields. Nissan GT-R juga akan stabil ketika digunakan dalam kecepatan tinggi. Penyebabnya adalah penggunaan front intake, spoiler depan, samping, dan belakang yang dirancang lebih besar dari Nissan GT-R sebelumnya. Sisi eksterior Nissan GT-R juga masih ditopang dengan lampu LED dan sensor parkir yang berada pada bagian depan dan belakang. Interior. Nissan GT-R menawarkan display screen yang lebih besar ketimbang sebelumnya. Kembali ke urusan infotainment Nissan GT-R yang memiliki fitur khusus untuk urusan menunjang performa mobil. Hal ini dengan menyematkan playback yang umum digunakan pada mobil-mobil balap. Fitur lainnya adalah GPS yang dapat memberi informasi tentang petunjuk jalan. Untuk urusan kabin Nissan GT-R, hanya bisa untuk menampung 4 orang. Pasalnya pada jok belakang dirancang sedikit sempit, tetapi tidak pada jok depan yang dirancang cukup luas, serta bagian bagasi yang cukup luas pula. Kapasitas bagasi Nissan GT-R sendiri mencapai 249 liter. 4. Mesin Nissan GT-R. Nissan GT-R memang dirancang sebagai supercar yang memiliki mesin bertenaga besar. Lihat saja mesin yang digunakan 3,8 liter twin turbocharged 24 valve V6. Mesin Nissan GT-R ini sudah menggunakan mesin turbo, sehingga tenaga yang dihasilkan akan berkali-kali lipat besar dari mesin biasa. Mesin Nissan GT-R dapat menghasilkan tenaga maksimum sebesar 565 PS pada 6.800 rpm, sedangkan torsi puncak sebesar 467 Nm pada 3.300 sampai 5.800 rpm. Tidak hanya itu, pengendara Nissan GT-R juga akan mendapatkan kecepatan mesin yang cukup kencang dengan kecepatan maksimum 7.100 rpm. Supercar ini
sudah memiliki desain keren, juga memiliki mesin yang tangguh. Menggunakan Nissan GT-R untuk berkendara pasti akan mendapatkan pengalaman berbeda. Terlebih lagi, raungan mesin akan menjadikan adrenalin pengendara semakin meningkat. Kelebihan dan kekurangan Nissan GT-R. Kelebihan: 1. Memiliki kapasitas bagasi yang besar. 2. Material interior yang premium. 3. Bucket seat dari Recoro yang sangat nyaman dengan bahan kulit berkualitas. 4. Kecepatan 0 sampai 100 hanya 2,7 detik. 5. Memiliki tampilan display monitor yang unik seperti game PlayStation Gran Turismo. 6. Dilengkapi dengan tire pressure monitoring system. Kekurangan Nissan GT-R: 1. 2 kursi belakang yang sempit. 2. Desain interior kurang menarik. 3. Material bodi yang belum menggunakan karbon. 4. Memiliki berat 1,7 ton. 5. Setir belum menggunakan electric power steering, masih hidrolik. 6. Sepi peminat di Indonesia. Kesimpulan: Nissan GT-R adalah sebuah mobil sport yang dibuat oleh Nissan, dikeluarkan di Jepang pada tanggal 6 Desember 2007, Amerika Serikat pada tanggal 7 Juli 2008, dan seluruh dunia pada bulan Maret 2009. Mobil ini merupakan penerus dari jajaran Skyline GT-R. Sport Nissan GT-R menggunakan bahan bakar etanol. Tenaganya bisa mencapai 900 HP, memiliki desain eksterior Nissan GT-R yang mewah dan futuristik. Nissan GT-R mempunyai kelebihan antara lain memiliki kapasitas bagasi yang besar, material interior yang premium, kecepatan 0 sampai 100 hanya 2,7 detik, memiliki tampilan display monitor yang unik seperti game PlayStation Gran Turismo. Namun masih ada kelemahan yang terdapat di dalam mobil Nissan GT-R seperti 2 kursi belakang yang sempit, desain interior kurang menarik, material bodi yang belum menggunakan karbon, dan sepi peminat di Indonesia. Cukup sekian materi yang bisa saya jelaskan. Semoga melalui materi tersebut dapat menambah pengetahuan teman-teman tentang perusahaan Nissan, khususnya dalam tipe mobil Nissan GT-R. Sekian dan terima kasih.